waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND hadirkan Warta Pada. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 15 Juli 2025. Dengan sari berita, Polres ND gelar apel operasi Patuh Turangga 2025. Jalan alternatif di Kampung Hedaria, Desa Niramesi, Kecamatan Wolowaru mengalami kerusakan parah. Warga minta perhatian pemerintah. Selengkapnya bersama saya, Angela Bot. Kepolisian Resort ND menggelar apel gelar pasukan operasi Patuh Turangga tahun anggaran 2025 di lapangan Polres ND pada Senin 14 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi tanda dimulainya operasi secara serentak di seluruh Indonesia. Laporan Rovinus Wula. Apel dihadiri oleh berbagai unsur Forkompinda dan perwakilan lembaga terkait seperti Ketua DPRD ND, Kejaksaan Negeri ND, TNI, Subden POM, hingga Jasar Harja Kabupaten ND. Kehadiran lembaga terkait untuk mendukung komitmen bersama dalam menciptakan budaya tertib lalu lintas. Operasi Patuh Turangga 2025 mengangkat tema tertib berlalu lintas demi terwujudnya Indonesia Emas. Tema ini selaras dengan upaya nasional membangun peradaban berlalu lintas yang aman, santun, dan berkelanjutan. Apel gelar pasukan dipimpin Kapolres ND AKBP Igede Ngurajoni Mahardika berlangsung di lapangan Polres ND. Dalam sambutan tertulis Kapolda NTT yang dibacakan Kapolres ND ditekankan bahwa meningkatnya jumlah kendaraan dan kemajuan teknologi transportasi menuntut adaptasi dan sinergi lintas sektor. Kapolda mengajak semua pihak aktif menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dijelaskan, data dari IRSMS di Lantas Polda NTT menunjukkan kenaikan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 22% pada semester 1 2025 dari 658 kasus menjadi 803 kasus. Meski demikian, jumlah pelanggaran lalu lintas justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Operasi akan berlangsung selama 14 hari dari 14 hingga 27 Juli 2025. Polri akan mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis namun tetap tegas melalui penegakan hukum elektronik, statis maupun mobile. Keselamatan dalam berlalu lintas memang sering diabaikan, bahkan tidak dianggap penting. Hal itu dapat ditunjukkan dari pengguna lalu lintas serta kesadaran pengguna lalu lintas baik jalan kaki, pengendara kendaraan bermotor, maupun pengguna jalan lainnya masih rendah. Data jumlah lalu lintas wilayah hukum oleh NTT berdasarkan aplikasi IRSMS yang dikelola di Lantas Polda NTT pada semester 1 tahun 2025 sebanyak 803 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 158 orang, luka berat 267 orang, luka ringan 1.019 orang, dan dibandingkan pada semester 1 tahun 2024 sebanyak 658 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 168 orang, luka berat 273 orang, luka ringan 767 orang. Adapun pelanggaran prioritas yang menjadi sasaran meliputi penggunaan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, tidak memakai helm atau sabuk pengaman, serta melawan arus dan melebihi batas kecepatan. Kapolda NTT menegaskan bahwa seluruh personel harus menjauhi tindakan kontraproduktif dan terus mengedukasi masyarakat secara aktif. Penegakan hukum lalu lintas harus dilakukan secara profesional, humanis, dan berorientasi pada keselamatan pengguna jalan. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Maraknya investasi ilegal online yang beredar di masyarakat, Kepolisian Resort ND mengingatkan masyarakat Kabupaten ND untuk mewaspadai skema investasi ilegal. Laporan Lady Badin.
Kepolisian Resor Ende melalui Aibda Yusran, Kanit Tindak Pidana Tertentu Tipiter, menegaskan bahwa pihak kepolisian masih mendalami aktivitas OMC yang diduga tidak sah secara hukum. Menurutnya aplikasi tersebut memiliki ciri-ciri mirip skema Ponzi seperti janji keuntungan besar dalam waktu singkat, kewajiban deposit awal serta fokus pada perekrutan anggota baru. Ia menegaskan bahwa jika aplikasi ini kolaps, besar kemungkinan tidak ada jaminan pengembalian dana karena tidak terdaftar di OJK dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aplikasi OMC kemudian yang berkantor di Jalan Kelimutu. Namun kegiatan-kegiatan seperti ini sebenarnya tidak terdaftar sebagai pelaku usaha pada sektor keuangan yang sah di Indonesia. Kenapa? Karena aplikasi-aplikasi ini menawarkan kesempatan kepada para konsumen untuk mendapatkan uang dengan menyelesaikan tugas-tugas digital. Dan skemanya, bisnis ini mirip dengan skema Ponzi yang menggunakan uang anggota baru untuk membayar keuntungan anggota lama. Yusran juga menjelaskan bahwa masyarakat yang merasa dirugikan dapat melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Pelapor diminta menyiapkan bukti pendukung seperti tangkapan layar aplikasi, riwayat transaksi, dan komunikasi dengan pihak penyelenggara. Ia mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa legalitas suatu usaha sebelum bergabung, dan langkah ini penting agar terhindar dari bisnis online yang berpotensi merugikan. Ketika menggunakan skema Ponzi, dia tidak memiliki aset nyata, dan hal ini mengandalkan uang anggota baru maksudnya, untuk membayar keuntungan lama. Aplikasi ini tidak menyediakan jaminan atau perlindungan untuk pengguna, karena tidak terdaftar di OJK. Ada korban yang dirugikan terkait dengan kegiatan yang ilegal. Contoh bisnis-bisnis yang ilegal yang kemungkinan besar yang seperti yang ADS yang kemarin itu bisa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kemudian siapkan bukti pendukung seperti screenshotnya. Contoh seperti aplikasinya itu di screenshot, kemudian riwayat transaksinya, kemudian bukti komunikasi dengan pihak penyelenggaranya, kemudian data pribadi yang digunakan untuk mendaftar. Dirinya juga meminta masyarakat agar tetap waspada terhadap bisnis ilegal dan menjadikan kehati-hatian sebagai prioritas dalam mengambil keputusan finansial. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Jalan alternatif di Kampung Hedaria, Desa Niramesi, Kecamatan Wolowaro mengalami kerusakan parah dan dikeluhkan warga karena menghambat aktivitas harian. Laporan Riko Kota. Kerusakan ini terjadi di jalan sepanjang 5 km dari Kampung Merapele, Desa Lisepuu hingga menuju ke Kecamatan Wolowaro. Akibat dari kondisi ini, warga Kampung Hedaria yang sehari-hari mengandalkan jalan ini sebagai salah satu alternatif mengaku cukup kesulitan, terlebih dalam upaya akses ekonomi, pendidikan hingga kesehatan. Salah seorang warga Desa Niramesi, Yohanes Alfianus Obi, mengeluhkan kondisi ini dan meminta adanya perhatian pemerintah untuk bisa mengalokasikan dana guna memperbaiki akses jalan tersebut. Saya mewakili dari masyarakat Kampung Hedaria, Dusun 3, Desa Niramesi adalah perbaikan jalan yang rusak merupakan akses utama bagi masyarakat untuk keperluan pendidikan, ekonomi, dan layanan kesehatan. Diharapkan kepada pemerintah mengalokasikan dana dengan kondisi jalan yang rusak berat. Sementara itu, Sekretaris Desa Hedaria, Clement Seso, mengatakan kondisi ini sudah terjadi sejak tahun 2018 sebagai akibat dari curah hujan yang cukup tinggi, banjir, hingga longsor yang sering terjadi di daerah tersebut. Ia juga menyebutkan pihak pemerintah desa dan daerah sendiri sudah sempat mengupayakan perbaikan jalan pada rentang tahun 2020 hingga 2022. Namun terhenti akibat munculnya aturan kewenangan desa yang menyatakan tanggung jawab pemeliharaan jalan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kalau dari pemerintah daerah mungkin di tahun 2020 sudah pernah dari dana pokir mungkin hanya 100-200 meter, itu pun hanya rabat. Dan dari desa juga sudah pernah kerja untuk beberapa sekitar 1 kiloan. Setelah itu di tahun 2022 sudah ada aturan dengan kewenangan desa di mana jalan ini adalah jalan alternatif, adalah jalan milik aset milik pemerintahan daerah, sehingga dari desa tidak bisa menangani lagi karena menyalahi aturan.
sehingga jalannya rusak, ya mungkin sekarang tambah rusak karena dana desa hanya bisa digunakan untuk aset desa. Dengan kondisi ini, warga setempat hanya mampu mengupayakan perbaikan secara swadaya melalui upaya penggalian jalan yang tertimpa longsor hingga menambal sejumlah jalan yang berlubang. RRI Ende, Ricardo Skota melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Dalam upaya mengedukasi anak-anak agar memahami serta mengenali bentuk kekerasan sejak dini, terutama kekerasan seksual yang kian marak dan seringkali dilakukan oleh orang terdekat, pemerintah Kabupaten Ngada gelar sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Selengkapnya Firiso melaporkan. Dengan adanya edukasi, informasi, dan kegiatan sosialisasi ini menekan angka kekerasan terhadap anak. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Ngada melalui bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diikuti oleh perwakilan siswa dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA di wilayah Kecamatan Bajawa. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi anak-anak agar memahami serta mengenali bentuk kekerasan sejak dini, terutama kekerasan seksual yang kian marak dan seringkali dilakukan oleh orang terdekat. Ketua Pelaksana Bidang PPPA Ica Juda menegaskan pentingnya sosialisasi ini agar perempuan dan anak dapat mengetahui langkah-langkah pencegahan terhadap tindak kekerasan. Kami ingin dengan adanya kegiatan ini, masyarakat terutama perempuan dan anak lebih memahami dan sudah ada upaya-upaya langkah awal pencegahan terhadap kekerasan. Karena memang saat ini untuk tindakan kekerasan, apalagi kekerasan terhadap anak, dan terutama lagi kekerasan seksual memiliki angka yang sangat tinggi. Sementara Camat Bajawa Andreas Timoteus Low menyampaikan pentingnya pemahaman anak terhadap tanda-tanda kekerasan seksual yang bisa terjadi di lingkungan mereka sendiri. Ia menekankan pentingnya sinergi antara sosialisasi pemerintah dan peran aktif orang tua dalam mengawasi perilaku anak-anak, termasuk penggunaan media sosial dan pergaulan bebas yang tidak terkendali. Menurut data bahwa kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah Kecamatan Bajawa ini sangat banyak. Nah, untuk itu diharapkan bahwa dengan adanya edukasi, informasi, dan kegiatan sosialisasi ini menekan angka kekerasan terhadap anak. Memang diharapkan bentuk pengawasan orang tua terhadap perilaku perkembangan anak. Mulai dari rumah kita mengawal anak-anak menggunakan HP. Banyak sekali kegunaan HP itu melihat informasi-informasi yang kurang penting. Ini juga berdampak terhadap kesehatan mental anak itu sendiri. Dalam kegiatan ini, para siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga diberi peran sebagai duta anti kekerasan di lingkungan sekolah dan tempat tinggal masing-masing. Diharapkan pesan-pesan perlindungan anak ini dapat menyebar luas melalui mereka. Sebagai langkah lanjutan, Dinas PMD P3A Kabupaten Ngada berkomitmen melaksanakan program serupa di 12 kecamatan lainnya dengan melibatkan lembaga keagamaan, khususnya pihak gereja untuk memperkuat pengaruh edukatif dan nilai moral di tengah masyarakat. RRI Ende Feriso melaporkan. Dari Kabupaten Ngada pendengar, kita beralih ke Kabupaten Manggarai. Keuskupan Ruteng resmi membuka Festival Golo Curu 2025. Laporan Mario. Keuskupan Ruteng resmi membuka Festival Golo Curu 2025 yang dihadiri Uskup Ruteng Monsinyur Siprianus Hormat, Bupati Manggarai Heri Nabit, Wakil Bupati Fabi Abu, dan unsur Forkopimda Kabupaten Manggarai, para biarawan dan biarawati, serta ratusan umat dari berbagai kalangan yang memadati area Natas Labar Motang Rua pada Minggu 13 Juli 2025. Acara diawali dengan doa pembukaan dan sambutan dari Ketua Umum Panitia Festival Golo Curu. Festival Golo Curu telah menjadi agenda tahunan Keuskupan Ruteng yang menampilkan kekayaan budaya lokal, memberdayakan UMKM, dan peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup. Festival ini dapat menjadi salah satu event unggulan yang masuk dalam kategori karisma event Nusantara dari Kementerian Pariwisata seperti Festival Golo Kue di Labuan Bajo. Bupati Manggarai Heri Nabit menyampaikan bahwa Festival Golo Curu bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Manggarai dan Keuskupan Ruteng. Ia mengapresiasi Keuskupan Ruteng yang telah mendukung visi pemerintah daerah untuk menjadikan Manggarai sebagai salah satu destinasi wisata religi. Kalau kita kan karena ini sudah keempat, jadi bukan hal baru lagi ya. Kita selama ini kan sudah saling mendukung dan kita tentu berterima kasih kepada Keuskupan Ruteng yang juga menyelenggarakan dan menangkap niat baik visi Pemda untuk mewujudkan
Manggarai sebagai salah satu destinasi wisata religi. Bupati Heri optimis bahwa perbaikan dan peningkatan kualitas festival, terutama di Golo Curu, akan semakin menarik banyak pengunjung sehingga berdampak positif pada perekonomian lokal, terutama pada bulan Agustus dan bulan September mendatang. Dan dalam perkembangannya ada banyak hal yang sudah, sedang, dan akan diperbaiki di Golo Curu. Dan saya kira itu akan memberi modal ke depan untuk penyelenggaraan festival Golo Curu yang lebih berkualitas sehingga bisa lebih banyak orang datang ke Ruteng mengikuti festival seperti ini. Sementara itu, Uskup Ruteng Monsinyur Siprianus Hormat menjelaskan bahwa festival Golo Curu yang keempat ini diselenggarakan dengan mengemas acara puncak berupa perarakan patung Bunda Maria Ratu Rosari dari Katedral Ruteng menuju Golo Curu. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa festival Golo Curu ini pelaksananya untuk yang keempat tahun ini. Dan seperti biasa, panitia mengemas acara-acara itu. Acara puncak selalu dengan perarakan Bunda Maria Ratu Rosari dari katedral menuju Golo Curu. Dan biasanya sebelum itu, Bunda Maria sudah diarak ke paroki-paroki di kota ini. Ditambahkannya, sejak 3 tahun lalu, Festival Golo Curu telah didesain secara holistik dan ekspresif untuk memantulkan kabar gembira Injili kepada masyarakat luas. Dengan memadukan dimensi spiritual, sosial, kultural, ekonomi, dan ekologi, festival ini menjadi sarana mempersatukan berbagai aspek kehidupan umat dan masyarakat. Pada kesempatan ini sebenarnya, hari puncak itu sebenarnya itu pokok dari perayaan ini ya. Tapi sebenarnya Uskupan sengaja menciptakan event ini agar event ini menjadi event holistik. Dia bisa menarik semua elemen-elemen lain dalam kehidupan umat ya. Di antaranya itu adalah kita ingin memberi akses kepada UMKM, paroki-paroki, kelompok-kelompok yang kalah selalu bersaing dengan yang lebih profesional. Festival ini diharapkan dapat menjadi perayaan yang tidak hanya merayakan iman, tetapi juga mempromosikan keberagaman dan keharmonisan di wilayah Kabupaten Manggarai. Dari Manggarai, Mario melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ND menerima penghargaan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten ND. Penghargaan tersebut diberikan atas dukungan RRI dalam pemberitaan dan sosialisasi pengawasan selama tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024. Laporan Suimam. Penyerahan penghargaan berlangsung dalam apel pagi yang digelar pada Senin 14 Juli 2025 di halaman kantor RRI ND. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Bawaslu Kabupaten ND bersama seluruh pegawai RRI ND. Kepala LPP RRI ND, Robin Hood Simbolon ST, bertindak sebagai pembina apel pada kesempatan tersebut. Dalam amanatnya, ia menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten ND, yang mana penghargaan ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh tim RRI ND untuk terus hadir memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia melanjutkan pentingnya kolaborasi antara media penyiaran dan lembaga pengawas pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi. Pelaksanaan pemilu yang baik, berjalan lancar, itu semua karena kerjasama kita semua. Kami sebagai media memberikan informasi, Bawaslu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga taat ajas dan taat aturan telah terlaksana. Buktinya pelaksanaan pemilu berjalan lancar dengan baik. Menurutnya, kerjasama ini adalah bagian penting dari ekosistem demokrasi yang sehat dan partisipatif. Ditambahkan, pemberian penghargaan ini menjadi bentuk nyata pengakuan atas peran media dalam mendukung pemilu yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Warga Desa Bawarani, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada harapkan adanya perhatian dari pemerintah dalam hal pemerataan akses jaringan internet. Laporan Nikolaus Makumili. Harapan tersebut disampaikan Charles Yus, warga Desa Bawarani, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, kepada RRI Rabu 9 Juli 2025. Ia menuturkan bahwa keberadaan jaringan internet sangat dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk di wilayah Desa Bawarani yang hingga saat ini belum dirasakan oleh masyarakat setempat.
Menurutnya, ketiadaan akses terhadap jaringan internet menjadi hambatan bagi setiap warga yang membuka usaha dengan membutuhkan jaringan internet dalam melakukan transaksi maupun dalam rangka memperluas jaringan usaha. Harapan saya semoga jaringan di sini. Memang terkadang kelancaran kami ini kadang ada misalnya ada kegiatan-kegiatan apa atau ada usaha apa begitu kan stres juga jaringan tidak ada. Makanya dari dulu saya tanya kenapa jaringan di sini. Memang sudah seperti ini kami dari dulu memang. Nah, saya kadang berpikir kapan bisa dapat jaringan. Cukup ada jaringan saja di sini nih supaya kita bisa ada usaha apa begitu ke depan kan bisa lancar memang. Ketimbang jaringan tidak ada kan mandet semua ini nih. Dirinya mengharapkan adanya perhatian dari berbagai pihak terkait ketiadaan akses jaringan internet yang telah berlangsung lama, khususnya di wilayah Desa Bawarani, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Laga pembuka turnamen sepak bola Bupati Ende Cup 2025 mempertemukan dua tim muda potensial Dona Timur FC dan Pulau Ende FC berlangsung sengit di Stadion Marilonga Ende berakhir imbang 1-1. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menunjukkan permainan agresif. Intensitas serangan dari kedua sisi membuat tempo pertandingan tinggi sejak menit awal. Gol pembuka lahir dari pemain muda Pulau Ende bernomor punggung 10 Noval sukses menjebol gawang Dona Timur pada menit ke-25. Keunggulan 0-1 untuk Pulau Ende bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi permainan meningkat drastis dengan serangan yang terus memanas. Tim Dona Timur FC tidak menyia-nyiakan waktu tambahan 5 menit yang diberikan wasit. Lebih lanjut, Yohanes, pemain bernomor punggung 7 menjadi penyelamat lewat gol balasan di menit-menit akhir laga. Tendangan keras Yohanes tak mampu dibendung kiper Pulau Ende dan gol tersebut menjadi penyama kedudukan 1-1. Pendengar, informasi ini sekaligus menutup Warta Berita RRI Ende di pagi hari ini edisi Selasa 15 Juli 2025. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Booth mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.